sama seperti tadi bahwa kita harus bisa menentukan bayangannya terlebih dahulu, di mana X aksen dan juga Y aksennya itu kita peroleh dari hasil penjumlahan T1 dan juga T2, di mana T1-nya adalah 2 dan min 1. Sedangkan untuk T2-nya itu adalah minus 4 dan juga 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika, di mana pada video kali ini kita membahas terkait dengan transformasi geometri, di mana topik yang akan kita bahas yaitu terkait dengan komposisi translasi. Jadi yang kita ketahui, translasi sendiri itu merupakan suatu pergeseran, di mana nanti yang bisa ditranslasikan itu bisa merupakan titik, kemudian bisa juga berbentuk garis, bisa juga berbentuk suatu bidang. Nah, kemudian apa sih komposisi translasi ini? Jadi komposisi translasi ini translasi yang dilakukan oleh dua buah translasi. Jadi jika pada video sebelumnya, jika ada suatu titik, misalkan titik A gitu ya, itu adalah X, Y, kemudian titik A ini ditranslasikan, misal dia oleh matriks T, di mana matriks T ini adalah AB, maka bayangannya, A aksennya, itu dia adalah X ditambah dengan A, kemudian Y ditambah dengan B. Nah, untuk komposisi translasi, jadi matriks translasinya bukan hanya satu, tapi dia terdapat dua. Terdapat dua seperti apa? Jadi, untuk matriksnya nanti terdapat dua. Misalkan, titik A tadi ini, dia ditranslasikan oleh matriks T1 kemudian dilanjutkan oleh T2, maka translasinya di sini T2 nokta T1. Di mana nanti bayangannya ya dia menjadi X aksen dan juga Y aksen gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan X aksen dan Y aksennya gitu ya? Kita ketahui dulu matriks T1 dan T2-nya. Misalkan untuk matriks T1-nya itu dia adalah AB, kemudian matriks T2-nya itu adalah CD gitu ya. Maka nanti untuk matriks T2 nokta T1 itu tinggal dijumlahkan aja gitu ya. Jadi T2 nokta T1 itu dia sama dengan berarti A ditambah dengan C, kemudian B ditambah dengan D. Maka kita peroleh suatu matriks yaitu A ditambah dengan C, kemudian B ditambah dengan D. Sehingga jika kita mencari bayangan dari matriks hasil komposisi translasi, bahwa bayangan dari X aksen dan Y aksennya itu bisa kita cari dengan cara, jadi matriks T2 nokta T1-nya, yaitu A plus C dan juga B plus D-nya, ini kita tambahkan dengan titik awalnya, yaitu X dan Y-nya. Nah, jadi ini adalah komposisi translasi, di mana T2 dan T1 ini, jika dibaca gitu ya, ini tuh dibacanya adalah T1 dilanjutkan dengan T2. Nah, apakah boleh kita itu menuliskan T1 bunderan atau nokta T2? Boleh. Karena di translasi ini dia berlaku komutatif. Artinya nilai dari T2 nokta T1 itu sama juga dengan T1 nokta T2. Jadi tidak bermasalah jika T1 dulu baru T2 atau T2 dulu baru T1. Nah, sekarang kita akan coba contohkan suatu kasus di komposisi translasi. Untuk kasus yang pertama di sini ada sebuah titik A yang dilakukan komposisi translasi oleh T1 dan juga T2, maka bayangan titik A-nya itu berapa? Oke. Untuk menentukan bayangan titik A, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita kerjakan dengan membentuk matriks gitu ya, di mana bayangannya kita misalkan X aksen dan juga Y aksen. Nah, X aksen dan juga Y aksen ini kita peroleh dari hasil penjumlahan T1 dan juga T2, yaitu 2 dan juga min 4. Kemudian ini ditambahkan dengan matriks translasi yang kedua, yaitu min 2 dan juga 0. Kemudian ditambahkan dengan titiknya.
titik awalnya yaitu adalah 4, 8. Nah, sehingga berdasarkan konsep operasi penjumlahan pada matrik, yaitu yang dijumlahkan adalah elemen-elemen yang seletak. Artinya 2 ditambah dengan min 2 itu adalah 0, kemudian ditambah dengan 4 itu adalah 4. Kemudian yang berikutnya min 4 tambah 0, min 4 tambah 8 itu adalah 4. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bayangan dari titik A, atau kita namai dia adalah A aksen, itu koordinatnya adalah 4,4. Nah, itu jika permasalahannya pada suatu titik yang ditranslasikan oleh T1 dan juga T2. Kemudian, bagaimana jika terdapat suatu kurva yang ditranslasikan? Misalkan di sini ada suatu persamaan lingkaran, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Dia akan ditranslasikan oleh T1 dan juga T2, maka bayangannya itu jadinya apa? Oke, sama seperti tadi bahwa kita harus bisa menentukan bayangannya terlebih dahulu, di mana x aksen dan juga y aksennya itu kita peroleh dari hasil penjumlahan T1 dan juga T2, di mana T1-nya adalah 2 dan min 1. Sedangkan untuk T2-nya itu adalah minus 4 dan juga 5. Kemudian karena di sini belum ada titiknya, jadi kita misalkan titik awalnya misalkan adalah x dan y. Sehingga kita peroleh suatu persamaan di sini bahwa 2 ditambah dengan min 4 adalah min 2. Sehingga ini min 2 ditambah dengan x. Kemudian ini menjadi min 1 tambah 5 adalah 4. 4 ditambah dengan y. Nah, dari sini ingat, kita memiliki dua buah persamaan. Untuk persamaan yang pertama, itu adalah x aksen sama dengan min 2 plus x. Kemudian jangan lupa, ini harus kita buat dia menjadi x sama dengan. Karena x sama dengan itu artinya dia adalah bayangan dari x-nya. Maka ini x-nya dia sama dengan x aksen plus 2. Kemudian setelah itu, persamaan yang kedua bahwa y aksen itu dia sama dengan 4 plus y. Artinya y itu dia sama dengan y aksen dikurangi dengan 4. Nah, setelah ketemu x dan y-nya, berarti langkah terakhir kita substitusikan, ya. Kita substitusi untuk nilai x dan y-nya ke persamaan lingkarannya. Jadi substitusi ke x kuadrat ditambah dengan y kuadrat itu sama dengan 4. Sehingga ketika kita substitusi, berarti x-nya kita gantikan dia dengan x aksen plus 2. Ini menjadi kuadrat berarti. Kemudian y-nya kita ganti dengan y aksen min 4. Ini juga kuadrat dan ini sama dengan 4. Nah, setelah kita substitusikan, langkah terakhir yang harus kita lakukan ya aksennya kita hapuskan aja. Karena aksen ini dia hanya menandakan bahwa dia itu adalah bayangan dari persamaan awal. Sehingga persamaan bayangannya dapat kita simpulkan dia adalah x plus 2 kuadrat ditambah dengan y min 4 kuadrat, itu dia sama dengan 4. Nah, itu adalah cara bagaimana mentranslasi suatu titik maupun suatu kurva, di mana translasinya dilakukan dengan komposisi translasi. Kemudian silakan untuk lebih memahami terkait dengan apa itu translasi dan bagaimana cara mengkomposisikan translasi. Di sini ada 4 permasalahan. Ini bisa dicoba untuk berlatih. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan untuk tuliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.